Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Untuk mengawali sesuatu yang baik, maka dimulai dengan bacaan basmalah. Terlebih-lebih untuk seorang pelajar ketika belajar menuntut ilmu. Untuk itu, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas tentang bab al-musanna lil fi'lil mudhari. Musanna itu dua, ya. Jadi dua di sini, yang maksud di dua sini adalah fa'ilnya, pelakunya untuk fi'il mudhari. Dua pelaku untuk fi'il mudhari. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sama dengan bahasa Indonesia, ada yang namanya jamak, ada yang namanya tunggal. Tetapi berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada tunggal, kemudian ada musanna. Nah, di sini musanna itu dua. Kemudian yang ketiga ada jamak. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang musanna. Dan untuk tunggal sendiri kita sudah bahas di minggu yang lalu, pembahasan yang lalu. Dan kita akan masuk ke pembahasan kedua, bagaimana fi'il mudhari berubah kalau di dalamnya ada subjek atau pelaku atau fa'il dua di dalam fi'il itu. Contoh di sini. Di sini huwa yaqra'u, kemudian dia taqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, kemudian ana aqra'u dan nahnu naqra'u. Untuk yang saya tunjukkan ini, huwa yaqra'u, ini pelakunya tunggal. Ini dia taqra'u, tunggal. Anta taqra'u, tunggal, satu orang. Anti taqra'ina, tunggal juga. Dan ana aqra'u, satu orang. Sedangkan nahnu itu jamak, kami naqra'u, kami. Nah, untuk artinya sendiri, huwa yaqra'u ini artinya dia seorang laki-laki sedang membaca. Kemudian hiya taqra'u, dia seorang perempuan sedang membaca. Kemudian anta taqra'u, kamu seorang laki-laki sedang membaca. Anti taqra'ina, kamu seorang perempuan sedang membaca. Yang ini ana aqra'u, saya, satu tunggal, saya sedang membaca. Dan ini jamak dari ana. Nahnu naqra'u, nahnu artinya kami sedang membaca. Nah, ini sudah kita bahas, ini kita lupakan. Kemudian kita ke pembahasan yang ini, al-musanna. Al-musanna lil fi'lil mudhari. Dua subjek, ya, subjeknya dua untuk fi'il mudhari. Nah, kita sudah terangkan tadi, ini tunggal, satu orang. Nah, untuk satu orang di kata huwa itu menggunakan ya, yaqra'u. Kemudian hiya menggunakan ta, taqra'u. Kemudian anta menggunakan ta, taqra'u. Kemudian anti menggunakan ta, taqra'ina. Dan ini sudah kita bahas semua, ya. Dan fi'il mudhari itu selalu diawali dengan huruf alif, nun, ya, ta, atau disingkat dengan anita. Huruf ini selalu mengawali fi'il mudhari. Contoh ini tadi, ya, ta, alif,
dan nun. Kemudian bagaimana caranya membentuk dua subjek ketika sudah kita ketahui kalimat tunggalnya, seperti halnya seperti ini. Ini sudah kita ketahui bahwa ini satu tunggal, pelakunya satu. Huwa, dia seorang laki-laki sedang membaca. Dia takra. Dan ya ini tak ini, kemudian tak ini namanya rumus. Ini nggak bisa dilepaskan. Dan kamu ganti dengan ya anta yang ro'u nggak bisa, karena tak ini anta takra'u, tak ini rumus dari tak. Anta takra'u, anti pakai juga tak, takra'ina. Kemudian huwa pakai iya, yang ro'u, hiya pakai tak, takra'u. Kemudian dari sini kita bentuk fi'il mudhari' yang musanna, yang di dalamnya terdapat subjek dua, yaitu huma. Huma itu artinya dua orang laki-laki. Huma yang ini dua orang juga, tetapi bedanya ini dua orang untuk laki-laki, ini dua orang untuk perempuan. Dan pembedaannya bisa dilihat di huruf mengawalinya nanti, huruf yang mengawalinya nanti. Contoh ini huma. Huma kalau diawali dengan ya, berarti dia humanya ini untuk laki-laki. Kalau huma diawali dengan huruf ta, berarti dia menunjukkan subjeknya, pelakunya itu adalah perempuan. Kemudian anta itu diawali dengan ta, takra'u, dan keduanya subjek yang keduanya yang musannanya antuma. Kemudian anti itu satu tunggal, takra'ina, dan antuma itu dua, subjeknya dua. Dari sini kita hanya menambahkan rumus alif, hanya menambahkan alif dan nun pada setiap huma, antuma. Contoh sini sudah kita tulis ya. Ini bentuk dua, ini bentuk duanya, ini bentuk duanya juga, ini bentuk duanya juga ya. Bedanya ini bentuk duanya huwa, ini bentuk duanya hiya, dan ini bentuk duanya dari anta, ini bentuk duanya dari anti ya. Kemudian di sini kenapa saya tulis huruf awal depannya? Huruf awal depan untuk fi'il mudhari sendiri sudah kita sebut tadi 4 huruf, alif, nun, ya, ta, alif, ta. Dan di sini tidak saya tulis karena saya ingin kasih tahu kalian bahwa di sini mengikuti apa yang berada di awalnya. Kalau di awalnya ini huwa,
Kalau tidak diawali dengan hiya takra'u, maka di bawah ini mengikuti yang di atas juga, tak juga mengikuti hiya takra'u, maka ini menjadi takra'u, bukan menjadi yakra'u, karena humanya ini mengikuti hiya, sedangkan huma ini mengikuti huwa. Kalau huma ini dengan ya, sedangkan huma ini dengan tak. Kemudian untuk tak ini, untuk antumanya anta dan antumanya anti itu sama, hanya menambahkan alif dan nun. Maka kesimpulannya bahwa setiap yang musanna fi'il mudhari itu hanya ditambah alif dan nun. Rumusnya setiap di sini kesimpulannya, setiap musanna fi'il mudhari itu ditambah alif dan nun. Nah, ini mungkin belum jelas. Nah, kita coba lagi dengan contoh yang lain. Nah, contoh lagi, umpamanya kita ambil kalimat yadhabu. Ini yang tunggalnya, yadhabu itu di depannya ya, yadhabu, berarti ya huwa yadhabu. Kemudian ada hiya dia selalu diawali dengan ta, maka dia menjadi tadhabu. Kemudian anta dari yadhabu berubah menjadi tadhabu. Kenapa tadhabu? Karena di sini anta menggunakan ta. Nah, menggunakan ta, maka dia berubah menjadi tadhabu. Begitu juga dengan anti takra'ina, dari yadhabu diganti dengan ta, maka menjadi tadhabu. Karena untuk anti sendiri ada perbedaan, yaitu ditambah dengan ya dan nun untuk tunggalnya, maka berubah menjadi tadhabina. Nah, ini merupakan contoh jamak, contoh pembentukan kalimat tunggal fi'il mudhari. Nah, sekarang kita coba yang kita pelajari sekarang ini, yakni rumusnya musanna itu hanya menambahkan alif dan nun. Nah, sekarang kita coba yadhabu, kalau ditambah dengan alif dan nun maka berubah menjadi yadhabani, berubah menjadi yadhabani. Tadinya bu berubah menjadi fathah, berubah menjadi fathah, menjadi ba. Yadhabu menjadi yadhaba. Kemudian ditambah alif dan nun, maka menjadi yadhabani. Kemudian tadhabu itu diakhiri dengan dhammah juga dan diawali dengan ta. Kita salin lagi. Tadhaba
Yang tadinya dhamma ketika berubah menjadi musanna, menjadi huma, dia harokatnya menjadi fathah, maka menjadi tadhaba, dan ditambah alif dan nun maka menjadi tadhabani. Kemudian untuk yang tadhabu, anta tadhabu, ketika menjadi antuma maka ditambah alif dan nun dan dia berubah menjadi tadhabani. Ini berubah menjadi fathah, dari dhamma berubah menjadi fathah dan ditambah alif dan nun, tadhabani. Begitu juga dengan antumanya anti, kemudian berubah menjadi seperti ini. Tadhabani. Tadinya tadhabi, kemudian dikembalikan lagi, ya dan nunnya dibuang, kembalikan ke aslinya, tadhabu, kemudian ditambah alif dan nun, maka berubah menjadi tadhabani. Itu sekian pemaparan materi tentang al-musanna bil fi'il mudhari. Untuk yang lebih lanjutnya silahkan ditanyakan kalau kurang jelas, dan lain waktu apabila ada kesempatan untuk tatap muka langsung kita akan jelaskan. Dan kita cukupkan pertemuan kali ini dengan bacaan